kekerasan, pertengkaran, perundungan. Apakah anak-anak kita generasi saat ini tumbuh dalam keadaan yang seperti itu? Dan apakah mereka tumbuh menjadi anak-anak yang tidak percaya diri dan tidak mengerti tujuan hidup mereka? Ataukah mereka tumbuh dalam keluarga yang bahagia, harmonis, takut akan Tuhan, dan penuh sukacita? Bagaimana cara kita sebagai orang tua mendidik dan mempersiapkan generasi ini tumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan? Mari temukan jawabannya dalam talk show Parents Gathering dengan tema Jesus, Me, and My Kids. Shalom. Oke. Boleh lambaikan tangan dong yang bersuka cita sore hari ini. Damai sejahtera buat kita puji semua Tuhan. sore hari ini. Padahal terdaftar peserta berapa ya Kak Nanang ya? 1.000. Oh 1.000. Iya. Dikurangi namanya. 1.000. Nol gelundung. Kurang lebih 150 orang akan hadir di tempat ini untuk menikmati berkat Tuhan. Bagaimana Puji kita Tuhan. menjadi orang tua yang sesuai dengan Injil Kristus, Kak. Betul. Woi. Dan siap untuk memuridkan anak-anaknya. Betul. Pemuritan Sesuai tema gereja dong harusnya. Betul. Pemuritan diawali dari keluarga. Betul. Tak jawab dewe. Iya, takut-takut dewe dijawab dewe. Iya Bapak Ibu, perkenalkan. Saya di sebelah kiri, ini Sebelah kelompok capir kiri. ya? Iya, cerdas cermat. Sudah Sudah kenal kayaknya. Saya Nanang Kurniawan, seorang bapak beranak 3, walaupun gak ada yang nanya, saya jelaskan. Iya, nama saya Anita, kebetulan kami sama-sama anak 3, enggak tahu kenapa yang anak 3 disuruh nge-MC hari. Anak 3 semua, kami tidak sesuai dengan instruksi pemerintah untuk keluarga berencana ya. Iya, kami suka itu extra mile, Iya. jadi kasih lebih. Ya, selamat datang Bapak Ibu semua, siap diberkati ya sore hari ini. Oke. Amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Enggak apa-apa, yang lain mungkin masih snack-snack ya. Nggak apa-apa. Ya, kacangnya masih dinikmati di sebelah. Di sini semuanya sudah menikmati snack ya? Sudah. Sudah ya, iya. Terlalu kenyang sepertinya, kalau terlalu kenyang enggak baik ya. Nanti kita ajak supaya melorotkan lemak. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai acara kita sore hari ini. Ya. Kita akan buka di dalam doa. Boleh Bapak Ibu kita sama-sama berdiri. Ya. Kita undang semuanya bangkit berdiri. Ya, untuk kita silakan mulai. Bapak Franky Usmani untuk memimpin doa pembukaan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih buat karyamu dalam kehidupan kami, khususnya keluarga kami Tuhan. Kami tahu keluarga adalah unit terkecil yang Kau bentuk, yang Kau rencanakan supaya benar-benar melalui keluarga akan menjadi dampak bagi dunia, bagi gereja, bagi kota, bahkan bagi bangsa. Itu sebabnya pada malam hari ini kami tidak hanya sekedar bertemu, mendengar, kami mencatat, tetapi kami ingin melakukan, kami ingin membuat keluarga kami semakin keluarga yang dimuridkan, sehingga kami pun akan memuridkan keluarga yang lain. Berkati pemateri yang sudah siap, Bapak Pendeta Gatot Budiono dan Ibu Pendeta Esther Budiono, dan juga untuk host kami, untuk Bapak Pendeta Erlangga Dharma dan Ibu Tia, kami percaya urapan Allah tercurah bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, dan setiap kami siap kami untuk menerima yang terbaik yang akan mengubahkan tidak saja hidup kami, tapi juga keluarga kami. Karena kami tahu pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Engkau yang sudah hadir tengah-tengah kami. Kami buka pertemuan kami, seminar kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita berkata amin. Amin. Masih bangkit berdiri, kita mau Iya, kasih salam satu terima sama lain. kasih, Katakan Bapak siap, Franky. kami siap menjadi orang tua yang memuridkan bagi Kristus. Kasih salam. Kasih senyum juga ya, Kak Jangan Anita ya. sombong-sombong ya. Oh iya, agak Oke, ke tengah. Ada terima kodenya. Sebentar nih kabelnya nyantol. Minimal salaman 100 orang. Iya, salaman dulu biar enggak salah paham Kak. Oh iya, Salaman kok. salaman. Nyuruh salaman kok enggak salaman. Senyum dong, senyum. Bapak Ibu yang mungkin pulang kerja, lelah secara fisik, tapi sore hari ini kita percaya kita akan dipenuhkan bejana kita ya. Amin. Amin. Kita akan pujikan Sudah pujian. siap menurunkan lemak. Ya, kita akan angkat suatu pujian. Kalau firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Amin. Siapa yang di sini cinta Tuhan Yesus? Boleh yang katakan? Oke. Kenapa kita cinta Tuhan Yesus?
Karena Tuhan Ada sudah lagunya. terlebih dahulu cinta sama kita, berkorban di atas kayu salib. Ya, amin. Puji Tuhan. Boleh ya, kita nyanyikan lagu ini dengan goyang kiri kanan, Yuk. dengan semangat, dengan senyum. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku, katakan, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, Akan bergoncang. matahari tak bersinar. Matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan syalala, syalala, la 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 la. Saya cinta Yesus. Syalala la 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 la. Yesus cinta saya. Sebentar Kak Anita, tahan. Tahan. Saya ngikuti retret ya. Pembicaranya ngomong gini. Kalau kita nyanyi, kita berdoa itu kita sedang ngomong sama Tuhan. Dan kita kan saat kita ngomong syalalalala ya saya cinta Yesus, kita arahkan ke atas seakan-akan kita ngomong sama Tuhan. Boleh ya? Boleh, oke. Boleh. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku gak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan aku cinta Yesus. La 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 la. Saya cinta Yesus. Katakan Yesus cinta saya. Sekali lagi katakan shalala, shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Yes, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. tetapi Tuhan Yesusku gak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi kita berikan tanda cinta buat Tuhan. La 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 la. Saya cinta Yesus. Ya la 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 la. Yesus cinta saya. Sekali lagi katakan ya la 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 la. Saya cinta Yesus. Ya la 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 la. Yesus cinta saya. Jemaat saja katakan shalala. Sarange gitu ya. Dengan sepenuh hati sekali lagi shalala. Saya cinta Yesus. Karena Yesus terlebih dulu mengasihi kita semua. Yesus cinta saya. Yeah. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala.
saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Berikan suara-suara bagi Tuhan. Yes. Saya percaya cintanya Tuhan lebih besar kepada kita. Amin. Amin. Silakan duduk. Baik, kita akan segera mulai sesi, tapi sebelum mari kita siapkan hati, kita ambil waktu saat teduh. Kita percaya hari ini, walaupun mungkin dalam keadaan kita tidak baik-baik saja, tapi kita percaya datang ke tempat ini kita akan dipenuhkan oleh Tuhan dengan pengurapan yang baru. Kita siapkan hati kita, kita siapkan seluruh hidup kita. Malam hari ini kita datang dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa selamanya Tuhan, kami mau mengiring Tuhan Yesus. Ini bukti kesetiaan kami, bukti cinta kasih kami karena Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ubah hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah ini menjadi janji iman kami di hadapan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Yes. Semua karena Roh-Mu Tuhan. Hidup kami, keberadaan kami, semua karena anugerah Tuhan. Mari bawa hati di hadapan Bawa Tuhan. hati, Bawa penyembahan-Mu yang terbaik di hadapan Tuhan malam hari. penyembahan, Yes, Shikara-Rapatakaya. ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal
Kami yakin Tuhan, hanya karena anugerah-Mu kami mampu Tuhan. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari bersama dengan segenap hati bersama katakan pada Tuhan, mengikut. Thank you Jesus. Ini kesukaan hati kami Tuhan. Kami mau ikut Tuhan apapun yang terjadi. Amin Tuhan. Kami mau ikut Yesus yang sudah menebus setiap kami. Amin Tuhan. Pakai tubuh jiwa roh kami Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Sampaikan isi hatimu Tuhan. Mengirimmu Oh Yesus Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita berdiri di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Pujikan Dia, sembah Dia. Yesus Kristus Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati kami Tuhan. Kami mau lepas segala sesuatu Tuhan. Kami mau ikut Tuhan Yesus. Kami mau mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya. Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya, haleluya. Kami mau jadi seperti kami menyembah-Mu Tuhan. Dengan kerendahan hati Bapa datang di hadapan-Mu, memohon penyertaan-Mu. Hadirat-Mu hadir di tempat ini, mengusai kami, mengurapi kami, melindungi kami Tuhan dengan kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Haleluya, haleluya. Lord Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan murid-murid-Mu yang layak Tuhan, mengerti firman Tuhan. Mari ambil waktu dekat dengan Tuhan. Kalau selama ini kita sudah menjauh daripada Tuhan, mari malam hari ini kita kembali datang ke hadapan Tuhan. Yesus tidak pernah menjauh daripada kita, kita yang menjauh dari Tuhan. Mari hampiri hadirat Tuhan, hampiri tahta. Biarkan malam hari ini Roh Kudus menjamah setiap hatimu.
Shikarararara patakaya ra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 . Kiar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 a patakaya rararararararara shikara. Kiar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 a. Kiarararararararara pashakarararara. Kiarararararararara pashanamo. Shikarara patakaya rarara pashakara. Ku Yesus, Itulah kesukaan hati. kami mau mengikut Engkau Tuhan. Ku lepas semua aku Yes. mengenal Kehendaknya hidupku. mengiringku. Kami mau mengikuti Tuhan. Ku yakin jadikanku hamba yang sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan Raja yang agung. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiringmu Tuhan, kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan, kami mau mengiring Engkau, kami mau mengikut Engkau. Malam hari ini kami juga mau diperlengkapi. Kami mau menjadi seperti-Mu Tuhan. Kami mau dimuridkan supaya kami juga bisa menjadi orang-orang yang memuridkan orang lain bagi Kristus. Terima kasih Tuhan, malam hari ini urapan-Mu atas kami, hikmat-Mu atas kami. Segala hormat, puji, kemuliaan hanya bagi satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita yang bersyukur malam hari ini bersama katakan, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ya, kita akan mulai sesi kita ya Bapak Ibu. Sesi pertama kita akan persilakan, kita sudah diberkati dengan kedatangan pemateri kita malam hari ini. Bapak Gatut Budiono dan Ibu Esther Budiono, boleh kami persilakan. Dan kita akan dipandu malam hari ini sebagai host, sebagai moderator ada Bapak Erlangga Dharma beserta Ibu Santia. Puji Tuhan, boleh berikan aplaus Bapak Ibu. Ya, silakan kami serahkan langsung kepada Pak Erlangga. Cek. Shalom. Ya, kita beri tepuk tangan lagi untuk pembicara kita pada sore hari ini, Pak Gatut dan Bu Esther. Sudah nggak asing lagi bagi Bapak Ibu sekalian di jemaat DSCM. Terima kasih Pak Gatut, Bu Esther untuk hadirnya pada sore hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ini adalah topik yang sangat penting bagi kita ya. Sebelum saya nanti akan menyerahkan
sesi pertama ini akan disampaikan oleh Pak Gatut, ya. Lalu sesi kedua akan disampaikan oleh Ibu. Ya, saya akan nyampaikan dulu rules of the game, ya, peraturan mainnya dulu, ya. Dan saya percaya ini kesempatan kita untuk belajar. Sama-sama katakan belajar. Ya, jadi kalau belajar nggak boleh jaim. Katakan kanan kiri Bapak Ibu Saudara, nggak boleh jaim, ya. Ya, nggak boleh jaim. Nah, untuk itu panitia sudah menyediakan Bapak Ibu Saudara beberapa cara untuk Bapak Ibu juga nanti bisa menyampaikan pertanyaan. Ya, kenapa itu penting? Karena di 2 sesi ini 1 jam 15 menit itu juga diberi kesempatan kita untuk bertanya. Kenapa pertanyaan itu penting? Supaya kita atau bapak-bapak itu bapak dan ibu nanti Pak Gatut dan Bu Esther bisa melihat apakah yang disampaikan ini bisa menjawab kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi caranya Bapak Ibu nanti ada 3 kalau nggak salah, ya. Dapat dilakukan secara langsung. Jadi nanti kalau saya memberikan waktu, Bapak Ibu Saudara bisa angkat tangan langsung bisa menyampaikan karena nggak boleh jaim, ya, nggak usah jaim, ya, nggak usah malu-malu, ya. Ini semua buat kebaikan kita. Lalu yang kedua adalah melalui kertas, ya. Panitia mana? Ya, sudah dibagikan, ya. Bapak Ibu sudah ada di kertas itu. Kalau Bapak Ibu memilih untuk tidak memberikan nama, nggak apa-apa. Ya, atau namanya nama samaran begitu, ya. Nama saya Mawar, bukan nama sesungguhnya gitu, ya. Nggak apa-apa Saudara, ya. Jadi terserah, tapi Bapak Ibu yang penting adalah pertanyaannya. Betul, ya? Pertanyaannya. Yang ketiga, ada juga slide di Slido. Kalau beberapa Bapak Ibu ada di WA Group, tadi sudah Kak Anita juga nyampaikan kepada saya, di Slido itu juga ada cara yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk bisa bertanya. Ya, jadi saya tidak akan memberi kesempatan saudara baru mau nulis nanti, tapi dari mulai awal ini, kalau saudara sudah mulai punya pertanyaan, silakan saja, ya, mulai dituliskan, nanti panitia bisa keliling, bisa meminta kertas-kertas yang isinya sudah ada pertanyaannya, ya. Jadi pertanyaannya sekali lagi harus mengarah kepada topik yang sedang dibahas, ya. Jangan nanya nanti makan malamnya menunya apa, ya. Tenang aja, pasti ada makan malamnya. Ya, ada, ya? Ya, selama ada buhar aman, ya. Ya, puji Tuhan, ya. Nah, ya itu, ya, jadi rule of the game-nya, jadi nggak boleh jaim, nggak boleh malu-malu. Bapak Ibu Saudara kita semua aman di tempat ini dan ini untuk kebaikan kita bersama. Yang kedua, kenapa gereja sudah beberapa tahun, 2 tahun, 3 tahun terakhir ini merasa penting untuk terus mengadakan acara-acara yang seperti ini. Parenting adalah menurut saya salah satu topik yang klasik, ya, yang nggak pernah lekang oleh waktu, ya, karena semua generasi pasti ngalami. Dan kita semua sebagai orang tua nggak pernah punya kesempatan untuk punya sekolah yang namanya sekolah orang tua, ya. Jadi kita tuh pembelajar seumur hidup kalau bicara tentang jadi papa atau jadi mama. Nah, ada proverb Afrika yang mengatakan begini, it takes a village to raise a child, ya, yang artinya hati-hati kalau di jalan, ya. Bukan, ya. Ya, it takes a village to raise a child, artinya membutuhkan seluruh desa untuk membesarkan satu anak ini, gitu. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara kalau dari surveinya Kak Silvi kemarin kirim ke saya, Bapak Ibu yang hadir ke tempat ini itu paling banyak itu orang tua umurnya mungkin juga baik Bapak Ibu mengetahui 30 sampai 50 tahun. Ya, 30 sampai 50 tahun, lalu yang paling banyak adalah mereka yang punya anak 2. Ya, mungkin ini banyak yang orde baru Saudara, ya. Jadi keluarga berencana, Kak Anita, anak saya juga 3, ya, anak kami anak 3 juga, ya. Jadi lewat, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara 30 sampai 50 tahun, ya. Jadi ada banyak di area itu. Lalu saudara katakan gini, waduh saya sudah merasa terlambat. Gak ada yang terlambat, yang percaya katakan amin. Kenapa? Karena selain itu baik juga buat kita, buat anak cucu kita. Di Mazmur 78 dikatakan, itu apa yang kami dengar dari nenek moyang kami, itu harus diajarkan kepada anak kami dan cucu kami. Makanya orang Yahudi itu sampai keturunan keberapapun, saudara, Taurat itu terus diajarkan. Itu di Mazmur 78 dan di Ulangan pasal yang ke-6, saudara. Ya, terus menerus itu. Ya, dan saya mau katakan tentang generasi ini, tentang parenting ini, tentang orang tua. Saudara, itu masalah semua generasi. Ya, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-8,
Filipus dengan tegas ngomong sama Tuhan Yesus ini, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu cukup bagi kami. Ya, beberapa waktu yang lalu di media banyak kita dengar ya Bapak Ibu Saudara, Indonesia ini termasuk negara yang fatherless, ya negara yang tanpa bapa. Ya, bapaknya ada, hadir secara fisik, tetapi tidak hadir dalam kehidupan anak-anak mereka. Nah, saudara ini jadi penting. Lalu saudara berpikir begini, ada beberapa yang datang ke saya, Pak, ini anak saya suaminya udah nggak, suami saya udah nggak ada, ya saya cuman atau kalau nggak salah istri saya udah meninggal, saya single parents. Atau ada gini, Pak, saya ini udah punya cucu, anak saya udah gede-gede, terlambat Pak saya belajar ini. Enggak, saudara. Kita sebagai gereja, satu wadah ini, itu menjadi sangat penting untuk kita belajar tentang kebenaran ini. Kenapa? It takes a village. Ya, membutuhkan satu desa, membutuhkan satu komunitas, yaitu gereja. Dalam hal ini, di tempat ini, GBI Diaspora Sejahtera. Kita punya anak-anak, kita punya pelayanan generasi. Ya, jadi Bapak Ibu di sini, di tempat ini, tidak ada yang terlambat. Katakan kanan kiri saudara, tidak ada yang terlambat. Ya, puji Tuhan. Ya, ini ibu saya aja, ya 73 tahun, ya masih ikut seminar ini. Kasih tepuk tangan dong ya. Ya, luar biasa ya. Walaupun sudah profesor ya, saudara. Bu Har juga di sini. Cucunya udah berapa Bu Har? Cucunya. Jeffrey ini mesti. Ya. 10. Wih, cucu 10 loh. Tetap ikut parenting seminar. Tepuk tangan dong bagi Tuhan kita. Kenapa? Karena membutuhkan Bapak Ibu Saudara pengertian yang sama. Kalau bayangkan kalau semua jemaat ya punya pemahaman yang sama, punya kebenaran yang sama untuk bisa dikerjakan. Saya percaya generasi kita menjadi generasi yang bahkan lebih baik daripada kita. Amin, saudara. Nah itu kerinduan kita. Ya, oleh karena itu kita hari ini saya senang sekali bersama dengan, oh ya ini istri saya by the way. Ya, kalau ada yang belum kenal ya. Dia nanti akan ngomong, tenang aja ya. Ya, menemani kami di tempat ini, nanti kami akan memimpin diskusi ini bersama. Tanpa panjang lebar lagi Bapak Ibu Saudara, kita akan sambut di sesi atau section pertama ini, kami serahkan kepada Pak Gatot Budiono. Kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu, silakan. Tes. Shalom, selamat malam. Pertama-tama kami ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada Mas Angga dan Ibu, juga kepada Pak Sudi yang tidak bisa hadir dan Ibu ya. Malam hari ini ya kami diminta untuk datang di sini supaya kita bisa ngobrol sama-sama dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Waktu saya lihat-lihat dan saya hitung secara kasar, kita ini kira-kira jumlahnya lebih daripada mereka yang ada di loteng Yerusalem pada waktu itu. Jadi karena itu Roh Kudus bisa turun berarti kepada kita sekalian ya. Nah, ketika kita mau bicara mengenai hal ini, saudara, saya sama Bu Esther ini sama sekali tidak boleh dipandang sebagai semacam orang yang baik dan berpengalaman atau mungkin pakar gitu dalam bidang ini, jauh sekali. Dan kami tidak mau kalau itu terjadi, sebab sebaiknya kita sama-sama belajar kepada Tuhan Yesus. Karena tadi nyanyian terakhir kita itu mau mengikut Yesus, mau mengiring Yesus gitu. Jadi kami tidak datang untuk menyampaikan pendapat kami, tapi kami datang untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus Kristus mengajarkan ajaran-ajaran ini kepada kita. Jadi guru kita malam hari ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah menarik saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus Kristus ditanyai persoalan tentang pernikahan, saudara-saudara ada orang yang bertanya, Tuhan sebenarnya orang itu boleh nggak menceraikan istrinya atau suaminya? Yang tanya itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya. Jadi yang nafsu untuk menceraikan itu siapa? Kelihatan sekali ya. Nah, tapi kemudian lalu kemudian mereka berargumentasi dan mengatakan begini, kan menurut Taurat Musa gitu. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus ada pada tahun 0 Masehi. Taurat Musa itu ada kira-kira tahun 1700 sebelum Masehi, ya. Dan itu adalah menjadi kitab suci mereka yang ada tertulis pada zaman itu. Jadi itu jadikan pedoman, ini adalah hukum agama gitu. Nah dipikir yang persoalan-persoalan keluarga itu bisa dibereskan dengan hukum agama gitu. Itu sebabnya Tuhan Yesus kemudian, wow, itu seperti membuat mereka terbelalak. Jangan lihat dari situ gitu loh. Tuhan Yesus jawabnya begini, tidakkah kamu baca?
Tidakkah kamu baca? Yang kamu baca itu apa? Hukum-hukum saja. Enggak, kamu baca enggak sejarahnya gitu. Pada mulanya Tuhan menarik orang itu untuk melihat Taman Eden. Paham maksud saya? Apa di Taman Eden? Taman Eden itu ideal. Karena itulah Tuhan menciptakan, belum terjadi kejatuhan dalam dosa. Tapi pada waktu hukum Taurat ada itu manusia sudah jatuh dalam dosa, jadi keadaannya sudah enggak ideal. Jadi itu hanya obat untuk mengurus masalah-masalah supaya bisa memenuhi ideal. Makanya Tuhan Yesus kemudian enggak sabar kalau cuma duduk ya. Tuhan Yesus akhirnya mengatakan, ayo lihat pada waktu penciptaan. Jadi jawabannya adalah jawaban ketika kita masih ideal. Seharusnya gitu. Dan kemudian ketika Tuhan Yesus mengajak mereka masih ideal, maka kemudian kita tahu bahwa Yesus menguraikan pada waktu penciptaan. Saudara, kita tahu penciptaannya, dunia ini diciptakan berapa hari? 6 hari ya, 6 hari. Pada hari ke-7 Tuhan istirahat. Hari 1 sampai hari ke-5, atau 6,5 itu, hari Jumat siang. Tuhan itu menciptakan segala sesuatu itu dengan berfirman, jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini. Sehingga ada langit, ada bumi, ada gunung, ada tumbuhan, ada hewan, ada ikan, ada apa? Burung di udara. Nah, lalu pada hari ke-6 pagi, ya katakanlah Jumat pagi itu sudah diciptakan binatang. Nah, pada waktu mau Jumat siang, waktu orang mau Jumatan, nah itu, loh iya loh, itu Tuhan kemudian mikir, ini tujuan saya ciptakan semua ini adalah panggung untuk lakonnya. Lakonnya siapa? Manusia. Semua itu diciptakan hanya persiapan sebenarnya. Bukan itu utamanya Tuhan. Ini loh yang utama itu manusia ini. Lalu ketika Tuhan mau menciptakan manusia, perhatikan dalam Alkitab, Tuhan tidak berfirman, jadilah manusia, enggak ada. Tapi ada proses. Prosesnya luar biasa. Prosesnya dengan cara Tuhan berpikir dulu, lalu bercakap-cakap gitu. Terus kemudian membuat keputusan. Nah, saya mau PowerPoint saya disampaikan sekarang. Jadi pada malam hari ini kita mau bicara mengenai apa yang sebelum kita bicara mengenai bagaimana membesarkan anak, sebenarnya menurut saya yang lebih bagus lagi itu kita bicara dulu mengenai hubungan suami istri. Sebab kita bisa punya pengetahuan mengenai membesarkan anak dan kita mau terapkan. Tapi kalau praktek hidup suami istrinya ini enggak jadi contoh, enggak ada gunanya. Dengar saya ini. Jadi pengetahuan tanpa itu masuk sebagai pengejawantahan pengetahuan itu dalam praktek hidup kita, maka kita bisa mengatakan apa-apa, tapi orang yang kita ajak melakukan itu tidak dapat melakukan. Contoh, misalnya orang tua mengatakan, jangan bohong pada anaknya. Karena kebohongan itu adalah sesuatu yang buruk. Tapi kemudian pada suatu kali anak menemukan kita bohong. Ajarannya benar, tapi kelakuannya enggak benar. Maka ajaran kita itu enggak ada wibawanya di hadapan anak-anak. Jadi karena itu menurut saya, kalau mau membereskan urusan keluarga, yang dibereskan dulu adalah intinya, yaitu hubungan suami istri. Kalau hubungan suami istri ini bagus, sebenarnya orang tua menurut saya, bahkan enggak perlu banyak ngomong. Anak langsung belajar dari praktek hidup. Orang tua yang hubungannya luar biasa. Ini poin pertama yang paling penting. Amin, amin, amin. Jadi sebenarnya soal membesarkan anak itu menurut pendapat saya, itu kalau kita lihat dari Alkitab, bukan soal pengetahuan, tapi soal mempraktekkan firman Tuhan. Kalau suami mempraktekkan firman Tuhan, hubungan suami istri itu sungguh-sungguh luar biasa. Nah, mari kita sekarang lihat dalam hubungan suami istri. Jadi bukan yang itu, yang pertama dulu, ya yang me, ya Jesus, me and my kids, ya. Ya, Jesus, me and my kids. Oke, klik berikutnya. Nah, kita mau mengerti, klik identitas, ya. Mari next. Boleh? Ya, nggak apa-apa. Ini kadang-kadang kalau kita membuka Alkitab itu kadang-kadang nggak pernah dibuka Alkitabnya, jadi macet gitu ya.
Apa-apa ya, begitu itulah lengket-lengket ya. Moga-moga setelah ini tidak lengket lagi, ditiup-tiup-tiup gitu. Lalu akhirnya, jadi kita akan bicara mengenai identitas dan panggilan ilahi orang tua. Ya. Jadi identitas, kita mau lihat jati dirinya orang tua itu sebenarnya siapa gitu. Nah itu, nah tadi Tuhan Yesus katakan kalau kita mau membahas mengenai keluarga, sebaiknya jangan mulai dari kitab Musa, tapi lihat dari kitab Kejadian pada waktu diciptakan itu gitu loh. Nanti baru dari sana kita akan bisa lihat panggilannya, artinya tujuan dari orang tua diciptakan itu untuk apa, itu menjadi jelas. Kalau next berikutnya kita bisa lihat ada ayat firman Tuhan yang berlaku bagi kita. Pada waktu kita kisah penciptaan manusia, maka Tuhan berpikir, saya katakan tadi Tuhan berpikir sebenarnya sekarang kalau waktu kita mau ciptakan manusia itu enaknya manusia itu diciptakan seperti apa, betul ya? Betul ya? Karena waktu itu semua ciptaan sudah ada. Jadi ada kemungkinan manusia diciptakan seperti gajah, bisa. Tapi kalau diciptakan seperti gajah, berarti ruang kebaktian harus sangat besar ya. Tapi bisa juga semut. Nah, kalau semut berarti ruang kebaktiannya kecil sekali. Bisa saja seperti gunung, seperti tumbuhan, seperti apa. Waktu itu sudah ada. Bulan, bintang, dan sebagainya bisa ada. Bahkan saya katakan, malaikat sudah ada. Berarti bisa juga seperti malaikat. Tapi Tuhan tolak semua pikiran itu. Enggak, manusia bukan itu. Lalu satu-satunya keputusan yang luar biasa menurut saya, ini sangat luar biasa keputusan ini, yaitu Tuhan memutuskan untuk menciptakan manusia segambar dan serupa. Malaikat itu tidak segambar dan serupa dengan Allah. Jangan puja malaikat. Kita, manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kalau Allah sedang melihat manusia, sebenarnya Allah seperti bercermin. Melihat dirinya sendiri. Kalau Allah melihat yang lain-lain tidak terlalu ada perasaan apa-apa. Tapi kalau Allah melihat manusia, itu ada perasaan yang luar biasa. Seperti Bapak Ibu itu. Kalau Bapak Ibu lihat gambar Bapak Ibu, pasti ada perasaan luar biasa. Sedang jalan-jalan di pedalaman Kalimantan, tahu-tahu ada gambar Pak Prabowo, ada gambar Pak Ganjar, ada gambar Pak Anies, kok ada gambar saudara gitu. Ya. Ada perasaan beda. Waktu Prabowo, Ganjar, Anies dilewati aja, ya kan? Tapi begitu gambar saudara, loh kok ada di sini? Wah, sopo sing maling fotoku, gitu kan? Saya pikir ya, betul kan? Nah, wah, kok yang pas senyum bagus ya gitu. Tapi bawahnya ditulisi DPO gitu. Ada masalah juga. Jadi ternyata DPO lah. Kenapa saudara begitu? Karena gambar kita itu membuat perasaan kita beda. Wong saudara-saudara membuka album pernikahan kakak saudara gitu. Tapi nanti waktu sampai di halaman di mana ada gambar seseorang yaitu saudara, berhentinya lebih lama. Lho sing dadi lakon sopo? Yang manten sopo? Kakaknya. Tapi kenapa lebih lama kita? Karena kita punya perasaan beda kalau melihat gambar kita. Nah itulah Tuhan waktu melihat gambar kita. Perasaannya belekuduk gitu. Amin. Amin, luar biasa, luar biasa. Jadi, nah apa artinya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Berarti pada hari ke-6 Jumat sore itu, pada waktu Tuhan tidak hadir di taman itu, dan semua ciptaan sedang bertemu dengan Adam dan Hawa, pikirannya apa? Ini Allah. Sehingga kalau Adam ngomong, duduk, mereka duduk. Berdiri, mereka berdiri, karena dipikirnya Allah. Begitu wibawanya manusia pada waktu manusia belum jatuh ke dalam dosa. Kata Alkitab, kita itu kemuliaannya sama dengan kemuliaan Allah. Amin. Nah karena itu, maka dari sini kita bisa melihat. Tapi coba kita baca teksnya firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sungguh luar biasa. Berfirmanlah Allah gitu kan di sana. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Luar biasa ya. Supaya apa? Mereka berkuasa. Nah karena segambar dan serupa dengan Allah tadi, maka mereka bisa berkuasa gitu. Saya suka ilustrasikan begini. Saudara kenal saya itu di Sati, di sekolah Alkitab. Coba kalau saudara satu kali masuk ke Sati, saudara pakai pakaian saya, saudara pakai sepatu saya, ya kebetulan potongan rambutnya disamakan, lalu pakai kacamata saya, terus kebetulan ada seorang yang bisa membuatkan masker atau apa namanya, topeng yang mirip sekali dengan saya atau sangat plek gitu. Lalu saudara masuk Sati bawa mobil saya.
Kira-kira di stop apa enggak harus satpam? Enggak, karena dipikirnya, nah itu persis semua ciptaan waktu Adam dan Hawa diciptakan hari Jumat sore itu. Maka mereka pikir itu Allah. Sehingga berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka keputusannya dilakukan, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ini yang saya minta saudara memperhatikan. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, titik koma apa? Ngerti nggak maksudnya? Jadi gambar Allah itu bukan ada pada laki-laki saja. Dan bukan ada perempuan saja. Tapi ketika Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, wow, gambarnya itu seperti Allah. Artinya apa? Artinya Allah itu rupanya bukan satu tunggal. Betul kan? Memang kemudian nanti di perjanjian baru kita kenal bahwa Allah itu adalah Trinitas. Makanya diciptakannya bukan satu tunggal. Tapi suami dan istri, laki dan perempuan. Nah itu justru gambar Allah. Jadi waktu kita nikah itu rahasia besar luar biasa. Karena ketika laki dan perempuan nikah, itu sebenarnya gambar Allah sedang terjadi full. Kasihan yang gak nikah. Amin, amin, amin. Ada ayat kemudian di dalam pasal 2 ketika diterangkan lebih dekat. Klik, ayo. Next. Ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu atau menyatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Apa ini bukan Allah? Trinitas. 3 tapi 1. 1 tapi 3. Nah kalau kita tidak bisa mewujudkan Trinitas itu, berarti di situ persoalan keluarga kita, persoalan pernikahan kita. Amin, amin, amin. Nah, coba kalau begitu sekarang kita akan lihat, boleh di next kan? Kalau begitu tujuan atau panggilan ilahi, laki-laki dan perempuan bersatu atau menyatu itu sebenarnya untuk apa? Tadi kita katakan pada waktu manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka di dalam mereka ada kemuliaan Allah. Sehingga ada wibawa, ada kuasa, sehingga ketika mereka berkuasa memerintah semua takluk. Jadi bersatunya laki-laki dan perempuan. Kalau kita betul-betul mengembalikan gambar dan rupa Allah, wow, itu ada wibawa luar biasa. Dan kemudian kita bisa menyatakan, sebentar satu-satu ikuti saya saja. Ya, nyatakan kemuliaan Allah. Jadi kalau makhluk-makhluk lain enggak menghormati kita, saya kemarin kecilkan sekarang. Kalau orang-orang lain dan pihak-pihak lain di dunia ini tidak menghormati keluarga kita, rupanya ada masalah dalam kemuliaan keluarga kita. Tapi kalau kemuliaan keluarga kita itu ada, maka orang-orang lain melihat keluarga kita itu. Mereka memuliakan. Kemuliaan Allah turun lagi. Nah jadi orang-orang lain atau siapapun yang menyaksikan perhubungan suami istri kita, kira-kira mereka akan membuat reaksi apa, respon apa? Atau cek-ceknya bunyi kayak apa gitu. Karena cek-cek itu bisa beda artinya. Ya. Suwe nikah kok gak iso bersatu gitu ya, itu bisa. Ya. Nikah sudah lama kok gak pernah cekcok lah. Amin, amin, amin. Kalau keluarga kita, hubungan suami istri kita tidak membawa kemuliaan Allah, kita meleset dari tujuan penciptaan. Yesaya 43:7 mengatakan bahwa tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk kemuliaannya. Yesaya 43:7, kalau mau dicatat boleh nanti.
Karena untuk itu kita diciptakan. Sehingga kalau kita diciptakan sebagai keluarga suami istri, nggak memuliakan Allah, rumah tangga kita sebenarnya tidak sedang mencapai tujuan. Perannya tidak. Yang kedua, saudara-saudara, tadi saya mengatakan bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, apa itu tadi sudah saya singgung ya, bahwa Allah itu secara kekal oleh Alkitab Perjanjian Baru kemudian dikatakan bahwa dia adalah Trinitas. Satu Allah, tapi 3 pribadi yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makanya kemudian, nah mari kita sekarang bayangkan, boleh kan membayangkan ya, sebelum segala sesuatu diciptakan, yang ada siapa? Allah. Dan Allah itu adalah Allah Trinitas. Kita baca dalam kitab suci, khususnya Perjanjian Baru, ternyata Allah itu karakternya, kodratnya adalah agape, kasih, saling mengasihi. Apa sih kasih agape itu? Kasih yang suci, kasih yang mulia, kasih yang berkorban, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, yang kasih yang melakukan apa saja yang terbaik buat yang dikasihi. Itu kasih agape. Padahal Bapa mengasihi anak dengan kasih agape, anak mengasihi Roh Kudus dengan kasih agape, Roh Kudus mengasihi Bapa dengan kasih agape, Bapa mengasihi Roh Kudus dengan kasih agape, Roh Kudus mengasihi anak dengan kasih agape, anak mengasihi Bapa dengan kasih agape. Dalam kekekalan masa lalu, Allah itu menikmati hubungan Trinitas itu dengan luar biasa. Nah saya akhirnya pikir-pikir, untuk apa sih sebenarnya kemudian dunia diciptakan, lalu manusia diciptakan sebagai lakonnya. Sudah ngerti sekarang akhirnya? Karena Tuhan mau berbagi nikmat kasih agape itu. Jadi tujuan Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan pertama kali itu luar biasa bagus. Tuhan tuh enggak egois kan? Wah kita kok nikmat sekali ya hidup dengan kasih agape ini. Pagi, siang, sore, malam, kalau ada pagi, siang, sore, malam. Tapi dalam kekalahan kan enggak. Bapa mengasihi anak dan anak menikmati kasih Bapa. Anak mengasihi Roh Kudus menikmati kasih anak. Roh Kudus mengasihi Bapa menikmati kasih Roh Kudus. Itu nikmat sekali sehingga akhirnya Allah Trinitas ini memutuskan, ayo kita duplikasi kenikmatan kekekalan ini. Kalau hubungan suami istri nggak bisa dinikmati karena nggak ada kasih, meleset dari tujuan penciptaan. Karena sebenarnya ini dalam sekali menurut saya. Betul ya? Jadi saudara kita tidak diciptakan untuk, sorry ya, hanya untuk yang ecek-ecek itu. Untuk tujuan yang luar biasa indahnya dan Tuhan mau berbagi kenikmatannya kepada kita. Saya bahkan kemudian mengatakan kalau hubungan suami istri tidak dibangun di atas kasih agape, salah sendiri nggak bisa menikmati hidup. Luar biasa. Tapi tadi Tuhan mengatakan bahwa manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi dibuat beda. Tetapi satu, demikian juga Bapa itu bukan anak, anak bukan roh, roh bukan Bapa. Tapi mereka menyatu luar biasa dalam kasih agape. Itu sungguh menikmati. Dan secara khusus manusia sebagai makhluk yang diciptakan secara fisik, perbedaannya itu juga dikaruniai kenikmatan. Yaitu pria adalah pria dan wanita adalah wanita. Supaya akhirnya nomor 3, klik, bisa punya hubungan intim dengan pasangan dan dalam hubungan intim itu dinikmati hubungannya. Saya kembali kepada ayat yang mengatakan di dalam kitab Kejadian pasal 2 tadi, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan apa? Bersatu dengan suaminya. Gitu? Benar kan? Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan suaminya. Masuk? Betul ya? Jadi kalau gitu hubungan intim dengan yang tidak sepasang itu keliru. Karena ayatnya ngomongnya laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, bukan suaminya. Wis ngerti ya?
Oh ya wes ngerti, pokoknya gitu ya. Tapi di dalam bahasa asli juga terjemahan ini bahasa Indonesia bagus sekali. Dalam bahasa asli juga dikatakan begini, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istri-istrinya. Enggak, bersatu dengan istrinya. Nanti bagian terakhir saya akan memberitahukan mengenai soal penyatuan ini yang soal luar biasa. Dan memang laki dan perempuan dibuat beda supaya akhirnya bisa satu, disatukan. Menjadi satu daging. Apa perlu diterangkan ini? Ngerti maksudnya? Vulgar sekarang. Waktu laki dan perempuan hubungan seks. Di situ hanya ada satu daging. Karena yang kosong diisi oleh yang nonjol. Sehingga akhirnya jadi satu daging. Nggak kelihatan dua lagi, tapi satu. Jelas. Jadi satu daging. Jadi artinya hubungan seks itu sebagai berkat dalam pernikahan dan hanya dalam pernikahan satu lawan satu, nggak boleh double. Mainnya harus single dan dengan lawan jenis dan satu itu nggak ganti-ganti. Saudara, waktu penciptaan hewan dan ternak itu tidak diberitahukan berapa banyak yang diciptakan. Gara-gara mereka tidak diciptakan sepasang, makanya kalau anjing saya, makanya anjing saya itu hari ini dengan si A, besok dengan si B, ya. Besok lagi dengan si C. Nah, karena mereka diciptakannya kodian, saudara ya. Jadi ya akhirnya begitu itu. Tapi kalau manusia itu enggak loh, diciptakannya langsung dua, satu pasang gitu loh. Jadi jangan sampai gitu ya. Tapi dari binatang kita juga bisa belajar loh. Saya tuh ngamati binatang tuh. Saya belum pernah lihat ya, itu kucing laki-laki jatuh cinta pada kucing laki-laki itu enggak ada, saudara. Enggak ada. Jadi kalau saya lihat ada manusia yang jatuh cinta dengan sesama jenisnya itu kok lebih rendah dari kucing ya. Oh, itu pikiranku ya, itu pikiranku. Enggak tahu kalau ini bisa masuk atau enggak gitu ya. Jadi moga-moga kita. Jadi akhirnya kita mesti kembali kepada kodrat kita ya, amin. Ya, bersatu dengan istrinya sehingga menikmati hubungan intim yang hanya sepasang itu. Ya, hanya sepasang itu dan tidak dengan pasang-pasang saenake. Ya. Yang nomor 4, setelah berhubungan intim, akhirnya dikaruniai anak. Itu jalan untuk mendapatkan anak. Lalu Tuhan mengatakan, beranak cuculah. Ya. Beranak cuculah. Dan penuhilah bumi. Ya memang itu jalan kok. Jalan menuju kita punya anak. Itu. Saya dulu sama Bu Esther sebenarnya, saya punya cita-cita dapat 4 anak. Sebenarnya Bu Esther nggak mau. Tapi akhirnya betul Tuhan memberikan kepada kami 4 janin. Tapi yang kedua dan keempat akhirnya keguguran. Dan gara-gara itu yang masih hidup 2. Jadi tanpa sengaja memenuhi peraturan pemerintah. Tapi kami bersyukur dua-duanya berada dalam Tuhan. Membangun hidup yang baik dengan Tuhan, melayani Tuhan. Dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Kalau kita punya sekian anak, tapi kemudian anak-anak kita menyebabkan kita sedih kan, sayang juga ya. Jadi berapapun nanti kita akan bicara mengenai bagaimana hal itu akan kita lakukan. Tapi beranak cucu ternyata adalah merupakan kodrat dari Taman Eden. Ya itu bukan bikinan manusia itu. Tapi saudara perhatikan, saya ingin mengajak saudara perhatikan untuk masuk di ayat yang tujuan yang kelima ini. Yaitu beranak cucu ini sebenarnya bukan hanya fisik loh saudara. Coba kita perhatikan saudara. Waktu Tuhan mengatakan beranak cuculah itu, manusia sudah jatuh dalam dosa atau belum? Coba ini harus dengan keyakinan saudara menjawab. Manusia sudah jatuh dalam dosa atau belum? Berarti Adam dan Hawa masih segambar dan serupa dengan Allah. Lalu Allah di situ mengatakan beranak cuculah. Berarti mandat itu bukan hanya mandat tambah fisik,
Tapi kerinduan Allah adalah yang segambar dan serupa dengan saya ini multiplikasikan sekarang. Kok kurang jelas ya? Ya. Yang segambar dan serupa dengan saya ini sekarang lipat kali gandakan. Andai kata manusia nggak jatuh dalam dosa. Manusia betul-betul melipat ganda sebagai makhluk-makhluk rohani yang segambar dan serupa dengan Allah. Dunia itu indahnya luar biasa. Makanya tadi saya katakan di PowerPoint saya, boleh ditayangkan lagi, itu surga tapi di bumi. Dan Tuhan mau keluarga kita adalah surga di bumi. Ya, mau tepuk tangan ya boleh loh Pak. Jangan sampai ada satu anggota keluarga pun yang mengatakan neraka itu apa kayak gini yo gitu ya. Waktu tinggal dalam keluarga. Begitu pulang ke rumah rasanya sumpek soalnya kayak mlebu nang neraka. Tapi kalau di rumah setiap kali belum waktunya pulang aja sudah rindu rumah yang dalam bahasa Inggris suka disebut home gitu ya. Wow. Itu luar biasa. Jadi jangan lupa beranak cucu ini adalah juga sebenarnya diminta melipat gandakan makhluk rohani. Nah di sini ada pesan bahwa ojo pinter gawe anak tok fisik mari ngono digletakno. Tapi harus diurusi sehingga gambar dan rupa Allah terwujud dalam hidup mereka. Jelas ya ini ya? Itu jelas sekali. Saya harap kalau sudah ini jelas, ya wis kita selesai. Jelas kan? Jelas. Nah itu, jadi tugas kita ini ternyata adalah mengembalikan gambar dan rupa Allah dalam diri anak cucu kita. Yang punya cucu. Gitu loh. Nah ini terutama adalah tugas atau panggilan ilahi pada orang tua. Tapi ini juga nanti pada waktu Tuhan menciptakan gereja, gereja membantu orang tua. Jadi yang utama orang tua, gereja membantu orang tua. Dan itu sebabnya gereja ada pelayanan anak, ada sekolah minggu itu membantu orang tua. Nah pada waktu kita sudah capek mendidik anak, bukan gitu ya. Nah pada waktu kita merasa sangat perlu, itu ada guru-guru yang dipersiapkan dengan rohani. Supaya gambar dan rupa Allah dalam anakku, dalam cucuku dikembalikan, serahkan ke sekolah minggu. Loh kok enggak amin ya? Nah, ngerti ya? Jadi pada waktunya ada orang lain yang membantu kita. Pada waktunya ada orang lain membantu kita, ada kalanya guru di sekolah membantu kita, karena itu disekolahkan juga di sekolah-sekolah yang kalau bisa ya yang membina iman lah gitulah pada anak-anak gitu. Lalu kemudian kita sendiri kapan saja bersama dengan mereka, kita harus punya tanggung jawab untuk beranak cucu secara rohani. Amin. Taman Eden itu luar biasa. Tapi sayangnya nggak berapa lama Adam jatuh. Jatuh gara-gara siapa? Oh, jangan gitu tuh. Wong itu kolaborasi kok. Gara-gara Hawa. Ya gara-gara dirinya sendiri ya. Jadi Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Apa yang jadi? Kemuliaan Allah hilang. Akhirnya ada macan yang berani untuk makan anak manusia atau manusia. Karena kemuliaannya enggak ada. Wibawanya enggak ono nih. Hilang. Gambarnya robek. Ya, gambar dan rupa Allah sudah robek. Jadi mereka ciptaan tidak lagi menghormati. Tetapi syukurnya Tuhan mau mengembalikan ini. Dengan segala macam upaya. Dibiarkan manusia dikasih kesempatan untuk mencoba mengembalikan. Tapi dengan segala korban dan agama nggak bisa. Terpaksa yang segambar dan serupa dengan Bapa, yaitu putranya tunggal, turun ke bumi. Supaya manusia bisa melihat kembali gambar Adam yang hilang dulu. Dalam diri gambar Yesus itu. Dan waktu Yesus menutupi dosa kita, hukum Allah, penghakiman keadilan Allah jatuh pada dia akhirnya mati untuk dosa-dosa kita. Kita punya potensi untuk dipulihkan kembali.
menjadi gambar dan rupa Allah. Gitu loh. Lalu perjanjian baru akhirnya mengubah ungkapan yang mengatakan segambar dan serupa dengan Allah itu diubah menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Kenapa? Karena Kristus adalah gambar wujud Allah yang gak kelihatan. Jadi karena itu kita selalu berusaha supaya kita ini melakukan apa saja dalam rumah dan dalam gereja ini supaya semua orang akan makin kembali menjadi seperti Kristus lagi. Nah, dalam hal itu yang bekerja dengan luar biasa itu Roh Kudus. Ya. Jadi pertama-tama Roh Kudus mengerjakan supaya pembenaran Allah membuat kita dibenarkan di hadapan Allah karena ditutupi oleh darah Yesus. Kita sudah benar, tapi waktu dibuka, Yesus tadi kan nutupi kita. Waktu dibuka, saya perlu didandani nih. Nah, ada proses namanya pengudusan. Dan proses ini dikerjakan Roh Kudus tiap hari bagi kita. Sehingga pada akhirnya nanti kita kembali lagi ke Taman Eden. Kita segambar dan serupa dengan Allah. Tuhan pakai semua hal untuk memproses kita ini. Dan terutama tadi saya kembalikan kepada ayat ini. Kejadian 2:17 ini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan apa? Ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi ternyata pernikahan itu nomor 6, klik. Ada klik kan? Ya. Boleh? Next, ya. Waduh, kurang terlihat. Sebenarnya pernikahan adalah proses live and cleave. Dalam bahasa Inggris dikatakan, a man will leave his father and mother and cleave with his wife. Nah, live and cleave ini penting ini. Jadi pada waktu kita nikah itu kita ada proses meninggalkan ayah dan ibu. Sebenarnya meninggalkan ayah dan ibu itu tidak hanya fisik yang paling penting. Itu berarti kalau ada kebudayaan, tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan Alkitab, itu dikoreksi. Jadi kita tinggalkan. Ngerti ya saudara? Tapi kemudian ada proses cleave antara pria dan wanita ini. Ada proses menyatu supaya akhirnya nanti kejadiannya menjadi satu daging. Nah, saya mau menggambarkan kata cleave ini sekarang. Kata cleave ini sebenarnya yang paling gampang itu untuk dipahami. Moga-moga gampang ya. Yaitu kalau pada zaman dulu orang-orang membangun rumah itu. Biasanya di atas sana itu ada yang namanya belandar. Ini kira-kira zaman saiki kenal nggak ya namanya belandar? Itu adalah kayu panjang ya. Karena kan zaman itu kalau membangun itu pasti ada gentengnya tuh. Nah, ada usuknya, ada rengnya. Nggak tahu reng juga ya. Payah juga ya. Lalu kemudian di saat tengah-tengah itu ada kayu yang panjang yang besar sekali untuk menjadi tumpuannya usuk-usuk nanti dan reng itu. Itu namanya belandar. Gara-gara kayu itu cukup panjang, seringkali tidak cukup satu kayu untuk dipakai itu. Maka tukang akhirnya mengambil 2 kayu lalu disambung. Bagaimana caranya tukang nyambung? Bantuin mah. Bukan ini, tapi ini loh. Kayu yang utuh ini, yang bagian sini sebagiannya dikerowai, sebagiannya ditonjolkan. Betul ya? Lalu di sini yang pas bagian ditonjolkan dikerowai, yang bagian situ kerowak, di sini ditonjolkan. Sehingga bentuknya kira-kira begini. Lalu kemudian waktu ini kalau tukangnya pinter, ya Pak Hendrik ya, tukangnya pinter, klek gitu, itu seperti satu kayu itu. Seperti satu batang kayu. Mungkin tidak perlu dipaku, itu kekuatannya sudah luar biasa, soalnya saling nyakot. Ngerti ya? Nah, proses ini loh, proses ngeroi yang perlu dikeroi untuk ditempati kelebihannya ini, dan proses ngeroki yang sini untuk ditempati kelebihannya yang ini, itu adalah proses cleave. Sehingga suami istri itu, kalau seandainya dia terbuka,
Maka dia kira-kira pahamnya begini. Istriku ini adalah utusan Allah yang dipakai untuk ngeroi saya. Di bagian sifat-sifat saya yang sangat tidak baik, yang tidak seperti Kristus. Dan ini benar, saya dulu itu orangnya tidak pemarah. Jadi, wah murid-muridku juga kagum, Pak Gadot itu sabar minta ampun. Enggak gampang marah. Tapi ternyata hanya ada satu orang ini yang mengetahui. Loh, iki memang enggak gampang marah karena disimpen. Jadi simpenannya wakil di sini. Pahit di sini. Dan dia menolong saya untuk ngoreki bagian itu. Sehingga saya akhirnya belajar. Oh, ternyata kalau ada orang salah kepada saya, jangan hanya kelihatan sabar karena saya enggak marah. Tapi saya juga harus cari jalan keluar, yaitu mengampuni orang yang bersalah. Dan saya belajar pengampunan. Orang ini yang diutus oleh Tuhan untuk mengajari saya praktek pengampunan. Saya kalau disuruh bikin paper pengampunan secara teologis pinter, tapi ternyata praktekku baru ditolong oleh orang ini. Nah, sekarang saya tidak ada simpanan apa-apa. Jangan khawatir, saudara. Karena Tuhan telah memberi dia untuk ngeklif dengan saya. Begitu juga dengan dia, tapi aku gak mau cerita. Karena dia nanti punya sesinya sendiri. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu ya. Nah itulah kira-kira. Jadi kalau kita suami istri itu mengizinkan Tuhan, cara pandangnya yang penting ya. Jadi jangan dipikir istri atau suami itu sparring partner. Ya, istri atau suami itu ternyata adalah alat Tuhan yang, kenapa kok perlu istri atau suami? Karena firman Tuhan mengatakan di ayat 24 kalau diteruskan tadi, dan mereka telanjang dan tidak malu. Hanya kepada pasangan hidup seharusnya manusia itu enggak malu, telanjang. Itu sebenarnya sanepo. Itu sebenarnya lambangan bahwa hanya kepada satu orang ini akhirnya kita bisa terbuka. Ayah dan ibu saya itu enggak bisa menemukan penyakit saya sampai saya menikah dengan Bu Esther. Karena kalau di rumah saya masih bisa kamuflase kepada ayah dan ibu saya bahwa saya pendendam. Tapi dengan orang ini yang pagi, siang, sore terus ngawasi saya. Maka yang gampang sekali menemukan sesuatu yang tidak beres dalam orang ini. Tapi saya datang bukan untuk mengganggu dia, bukan untuk mengolok-olok dia, bukan untuk menjatuhkan dia, bukan untuk membuat dia malu. Tapi saya datang untuk menolong dia. Supaya bagian itu akhirnya akan dikorek oleh Tuhan. Dan akhirnya makin lama kami bersama-sama makin menjadi seperti Kristus. Saya katakan begini, bisa saja orang membantu saya untuk menjadi seperti Kristus. Tapi kalau mau jalur cepat, lebih cepat sampai di sana, harus terbuka pada istri. Dan izinkan. Jadi kalau dikoreksi pasangan hidup, ojo nesu. Angel iki ya. Angel tenan tuturane iki ya. Ya, ojo nesu karena itu Allah sedang memakai dia untuk mengurangi bagian yang nonjol-nonjol. Sehingga akhirnya kita cepat menjadi seperti Kristus. Kalau bisa sebelum anak lahir itu sudah mendekati seperti Kristus. Jadi waktu anak lahir itu yang dilihat adalah Kristus dan Kristus. Tapi kan kita enggak kan? Ya enggak apa-apa. Biar anak juga mengetahui dinamika kita. Tapi ojo dinamikanya terlalu gini sampai anak jadi gelagapan. Gitu ya. Sebaiknya dinamikanya sudah terjadi luar biasa, lalu kemudian anak sudah menikmati. Ya kadang-kadang up and down, tapi mereka tahu bahwa ini bukan sesuatu yang sangat prinsip. Ini adalah saling menolong satu dengan yang lain. Dan akhirnya tertolong. Jos. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita diberkati, amin. Iya, kita boleh melihat keterbukaan dari Pak
Pak Gatot, dan itu memberkati kita. Jadi malam hari ini sekali lagi bukan waktunya saudara jaim. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara kita di sini untuk belajar ya. Malam hari ini bukan waktunya kita kelihatan sempurna Bapak Ibu Saudara. Karena itu memang tempat di mana kita terus bertumbuh ya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, sebelum saya nanti akan memberikan atau mungkin saya nanti akan memulai dengan pertanyaan, Bapak Ibu yang mulai atau ini sekarang kita akan masuk dalam Q&A ya. Pak Gatot ya, dan Ibu mungkin nanti langsung bisa ditanggapi. Kalau yang di Slido sampai sekarang masih belum ada, Bapak Ibu sekali lagi bisa menggunakan handphone Bapak Ibu Saudara, bisa scan di tempat di screen yang ada di layar, lalu Bapak Ibu langsung bisa tanya. Kalau Bapak Ibu mungkin tidak mau langsung bertanya, tapi panitia mungkin bisa mengumpulkan, ada beberapa kertas-kertas yang bisa dikumpulkan ke panitia. Kalau memang sudah ada pertanyaan, silahkan mulai bergerak. Nanti ditanyakan Bapak Ibu peserta yang hadir pada malam hari ini. Nah yang ketiga adalah kalau ada di floor ini, di audience ini, yang mau langsung bertanya kepada pemateri kita malam hari ini, yang sesi pertama adalah Pak Gatot ya. Langsung bisa angkat tangan, nanti panitia bisa langsung memberikan mikrofonnya untuk bisa bisa langsung bertanya ya. Sudah ada di Slido? Oke, saya lihat dulu ya pertanyaan statement masuk. Slido sudah ada pertanyaan. Oh ya, Iya. istri saya nih. Nah, mulai ada suaranya. Silakan. Dulu. Tadi ada statement yang mengatakan bahwa masuk sekolah yang membina iman juga. Nah, pertanyaannya, jika masuk sekolah Katolik apakah sama? Gitu. Yang penting adalah apa yang diajarkan di sana. Kita seringkali, kalau kita tahu di dalam Katolik itu ada Katolik ortodoks dan ada Katolik karismatik. Memang kalau kita seringkali dijadiin satu, pokoknya mau ortodoks kek, mau karismatik kek, mau apa kek, yang penting pokoknya satu rumpun Katolik begitu. Ya, nah memang kalau Katolik ortodoks ada perbedaan-perbedaan dengan kita. Beberapa contoh, misalnya kita tidak mempercayai bahwa Maria itu bisa menjadi penolong kita. Ya, satu-satunya itu cuma Yesus begitu. Kemudian itu sebabnya karena Maria begitu tinggi sampai mereka punya yang namanya doa novena. Di dalam doa novena mereka sangat mempercayai mengenai Maria, dan di dalam iman kita tidak. Tetapi kalau Katolik karismatik maka itu sudah sama dengan kita. Mereka hanya percaya kepada Yesus satu-satunya yang kita bisa mintai untuk mengaku dosa. Jadi mengaku dosa udah gak perlu lagi lewat pastor yang ada di ruangan yang bisa untuk mengaku dosa. Jadi sudah Yesus saja yang bisa mengampuni dosa, cuma Yesus saja yang menjadi penolong kita dan gak perlu via-via yang lain begitu. Gak apa-apa kalau seperti, pokoknya gini, sejauh yang diajarkan itu sesuai dengan firman Tuhan yang kita percayai, gak ada masalah. Ya. Monggo, silakan Pak Gatot. Saya mau bersaksi. Saudara tahu bahwa saya berasal dari keluarga besar, 9 bersaudara, saya anak ke-8. Kami dulu semua Muslim. Tapi oleh kemurahan Tuhan satu-satu diselamatkan. Saya sendiri menjadi anak Tuhan itu pas kelas 6 SD. Lalu waktu SMP, sekolah yang terbaik di kecamatan saya itu adalah sekolah Katolik. Papanya Chandra itu teman kelas saya. Ya. Lalu akhirnya saya disekolahkan di situ. Nah ternyata buat saya itu merupakan keuntungan. Keuntungannya saya bisa mempelajari pelajaran agama dengan lebih baik. Tapi nanti saya akan konsultasikan dengan pendeta saya. Dan di situ akhirnya saya bisa justru mendapatkan wawasan yang jauh lebih luas tentang agama-agama ini dan juga kepercayaan justru malah memantapkan iman saya di dalam Tuhan.
Nah itu saja mungkin kalau seandainya kita tahu mungkin itu karena kualitas sekolahnya bagus gitu. Nah tapi kalau kita belajar itu mesti dikonfrontasi dengan pelajaran firman Tuhan yang ada di gereja kita. Nah itu gereja kita memang mesti siap untuk menjelaskan kejelasan firman Tuhan dengan baik. Saya kira gereja kita ini siap lah. Dan kita bisa justru melihat terangnya lebih jelas lagi. Itu saja yang saya... Baik, ya. Terima kasih Pak Katut dan Bu Esther. Juga sebagai informasi Bapak Ibu Saudara, di tempat ini juga ada guru-guru dari Shining Star. Mungkin bisa tepuk tangan ya, atau bisa bangkit lambaikan tangan yang teacher dari Shining Star. Ada? Ya, oke ya. Puji Tuhan. Ya, diaspora ini juga punya sekolah Kristen, Saudara ya. Shining Star di Jalan Kelut. Ya, masalahnya masih sampai SD ya. Sabar ya, Saudara ya. Puji Tuhan. Terima kasih pertanyaannya. Ya, sebelum saya nanti masuk ke pertanyaan, nah sudah mulai ada beberapa. Nanti istri saya mulai nanti akan bertanya untuk berikutnya. Tapi tadi saya tertarik juga pernyataan Pak Katut, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Pak Katut, tadi kan dijelaskan proses penciptaan ya. Bagaimana itu ideal dan manusia jatuh di dalam dosa, lalu ada karya Kristus begitu ya. Nah, kita ini sudah dibenarkan, kita sudah diselamatkan, ya, tapi kita masuk dalam proses pengudusan, ya, kurang lebih sudah tapi belum begitu ya, diproses begitu ya, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, tadi prosesnya tadi Pak Katut sempat katakan kalau bisa itu suami dan istri ini sebelum punya anak udah ideal dulu begitu ya. Tapi kita tahu bahwa proses ini kan sama sekali belum selesai begitu ya, bahkan saya selalu katakan pada jemaat itu sempurna apa Bapak Ibu? Belum berubah pasti prosesnya. Nah prosesnya terus menerus. Nah pertanyaan saya kan berarti anak-anak kita itu seringkali melihat ketidaksempurnaan kita sebagai orang tua. Ya, sebagai papa, sebagai mama, sebagai suami, sebagai istri begitu ya. Mungkin yang perlu juga kita tahu malam ini Pak, sejauh mana mungkin prosesnya tadi Pak Katut tadi sempat katakan bahwa dinamikanya itu bisa jangan sampai yang terlalu ekstrim begitu ya. Tapi kadang-kadang kan kedewasaan rohani antara suami dan istri itu juga beda-beda begitu ya. Apalagi kalau mungkin suaminya bisa jadi belum tahu kebenaran ini begitu. Nah, sejauh mana anak ini ada di tempat yang aman di mana mereka bisa melihat pertama keberdosaan papa mamanya, tapi mereka juga tahu bahwa ada Yesus yang menjadi penopang atau Roh Kudus yang terus bekerja, bahwa memang papa mamanya nggak sempurna, tapi mereka tahu bahwa ada Tuhan yang menolong mereka. Nah ini bagaimana Bu? Iya, tidak ada manusia yang sempurna, karena kita semua masih sedang dalam proses untuk menjadi serupa dan segambar. Tetapi maksud saya, mbok jangan kenemenan gitu. Ambruknya itu jangan kenemenan, ketidaksempurnaannya itu jangan kebangetan gitu ya. Supaya anak kita juga enggak terlalu sulit untuk dia melihat contoh, enggak maksudnya 180 derajat antara kehidupan kita dengan rupa Allah. Itu enggak 180 derajat. Minimal masih ono memper-mempernya lah kira-kira. Walaupun memang enggak sempurna. Nah, memang ketidaksempurnaan ini pada akhirnya setiap anak pasti akan ada luka di dalam kehidupannya. Enggak mungkin enggak. Pasti ada luka. Kita seperti ini itu tidak lepas dari bagaimana dulu masa kecil kita itu dibimbing oleh orang tua kita. Kenapa kok kita punya sikap gini? Itu karena orang tua kita. Nah, tapi kita sekarang belajar bahwa luka demi luka yang ada di dalam diri anak kita karena ketidaksempurnaan kita. Pada waktu luka itu ada, pada waktu trauma itu ada, kita tahu iblis ada. Dan saat luka itu ada, iblis mulai melakukan penipuan demi penipuan di dalam diri si anak. Iblis akan mengatakan, tuh mamah kamu begini, tuh
papa kamu begini. Tuh emang begini-begini, nggak ada yang bisa dan sebagainya. Sampai akhirnya mereka masuk kepada hal yang mungkin mengatakan sudah tidak ada urusan serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi kita mau bersyukur bahwa apa? Bahwa ada Tuhan. Itu sebabnya setiap orang tua harus menyadari akan ketidaksempurnaan ini. Setiap orang tua harus menyadari bahwa pasti ada yang gak sampai 100 tapi 1, 2 pasti ada hal-hal yang mungkin kita kelepasan atau bagaimana yang itu akhirnya gak pas mbak anak. Betapa pentingnya hal ini. Waktu dia sudah melihat orang tua begini, maka anak ini perlu di backup. Siapa yang backup? Sekolah minggu. Sekolah minggu itu betapa pentingnya. Karena apa? Karena pada waktu anak luka, orang tua udah gak jadi figur lagi. Hilang figurnya. Sudah gak kepengen lagi jadi mamah, jadi papa. Akhirnya dia harus apa? Lari. Pelarian ini harus ditangkap oleh guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu itulah yang harus membackup, membalut lukanya. Supaya apa? Si anak ini mempunyai nilai pribadi yang bagus. Kalau si anak ini pada akhirnya dibawa untuk mengenal Allah. Dibawa untuk apa? Bahwa apa? Ada Allah yang sangat mengasihi kamu. Ada Allah yang bisa nerima kamu apa adanya. Ada Allah yang bisa menolong kamu. Ini yang membuat anak akhirnya apa? Dibalut lukanya. Dan kemudian setelah itu dia mulai bisa menerima orang tuanya. Jadi yang namanya pergi ke sekolah minggu itu bukanlah opsi. Itu bukanlah pilihan. Tetapi itu adalah keharusan mengingat ketidaksempurnaan kita. Oke, mungkin Pak Gatot mau tambah. Boleh tambah Mas? Silakan Pak. Tadi saya mengatakan bahwa yang membentuk kita itu Roh Kudus. Ya. Cuma Roh Kudus itu pakai alat. Ya. Nah, bagaimana pasangan suami istri menghadapi tantangan itu? Jadi ada 2 kata yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah komitmen, yang kedua adalah kejujuran. Jadi bahkan begini, saudara, syukurlah kami ini sebelum menikah, kami itu bicara cukup banyak mengenai hidup itu mau seperti apa gitu. Amin. Lalu kemudian kita sepakati. Nah, jadi kita termasuk sepakat ini bahwa pasangan adalah alat Tuhan untuk membentuk kita gitu. Dan kita nanti mungkin akan jatuh-jatuh. Bagaimana kalau ya jujur aja memang kita manusia, kadang-kadang kemampuan kita terbatas lalu kita jatuh. Tapi begini kan, komitmennya apa? Komitmennya contoh saja. Kalau Tuhan Yesus itu sabar sekali. Saya sekarang sabarnya sekian, maka hari ini saya harus tambah sabar sedikit lah. Besok harus tambah sabar sedikit, tambah sabar sedikit. Kadang-kadang ini gagal, hari ini nggak tumbuh gitu. Nah, tapi komitmennya adalah tumbuh lagi. Nah, ketika kita sudah punya komitmen ini, lalu kemudian kita dalam hidup sehari-hari itu akan terwujud, muncul gitu. Lalu pada akhirnya siapapun yang ada di rumah kita tahu bahwa kita berniat, berkomitmen untuk terus bertumbuh. Waktu kita gagal, kita tidak mau menyerah sampai di situ, kita balik lagi, kita mau naik lagi. Ya. Lalu kemudian yang kedua adalah kejujuran. Ya kita harus akui gitu, bahwa memang saya kemarin itu salah gitu. Ya. Saya kemarin itu gagal gitu. Karena saya memang sedang bertumbuh gitu. Karena itu sabar dengan saya, ayo bantu saya supaya saya bisa bertumbuh. Kepada anak saya ini pernah pada waktu satu kali kerja di kantor pada waktu penerimaan mahasiswa baru sangat padat. Lalu ada berita lain ini itu. Sehingga akhirnya hari itu saya seperti termakan oleh banyak tugas dan banyak masalah dan banyak pekerjaan. Pulang ke rumah, anak saya masih kecil, bohong. Padahal saya ini berasal dari satu budaya yang
bohong itu kayaknya kan nggak terlalu masalah apa-apa gitu. Pokoknya masih putih gitu bohongnya gitu ya. Jadi, tapi kemudian saya terganggu karena dalam Alkitab kita diminta untuk belajar jujur. Gitu. Sehingga saya obsesi sekali, mulai saya dan anak-anak saya kami nggak mau jadi orang yang membuka pintu sedikit pun untuk bohong. Lalu saya akhirnya jadi naik pitam. Marah sekali, saya saking jengkel saya, mohon maaf, istri saya ini suka pedes dan suka bikin sambal pedes. Tak ambil cowek itu, tak kuasihkan ke mulutnya anak saya yang masih kecil itu. Sampai dia megap-megap, gelagapan. Setelah dia gelagapan, megap-megap, saya sadar, waduh, saya terlalu emosi dibawa oleh persoalan dari kantor tadi. Tambah satu lagi. Ya. Ya, sebentar. Lalu akhirnya gara-gara begitu, saya sadar, aduh, saya tidak bermaksud seperti ini untuk anak saya. Ini hukuman terlalu berat. Memang dia salah, tapi mestinya hukumannya sekian. Keberatan tingkat hukuman yang saya berikan ini berasal dari mana? Dari emosi saya yang saya bawa dari pekerjaan tadi. Dan itu salahnya ada pada saya. Sehingga kemudian saya sadar, saya langsung katakan pada Ayu, Papa minta maaf. Ampuni Papa. Karena Papa tidak meminta maaf untuk mengoreksi kamu bahwa kamu tidak boleh bohong. Tetapi Papa minta maaf karena Papa menghukum kamu lebih berat daripada yang sebenarnya kamu lakukan. Karena kalau itu tidak dikoreksi, nanti dia punya paham bahwa siapa yang kuat, dia pasti bisa menganiaya yang lemah. Saya tidak mau itu ada pada dia. Saya bukan karena saya kuat saya lakukan itu, karena saya mau ngajak kebenaran. Tapi Papa telah bersalah karena Papa melampaui kewenangan Papa. Itu bukan kewenangan Papa. Saudara tahu, saya lakukan permintaan maaf kepada Ayu itu hampir setiap waktu. Mungkin 5-6 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, saya masih terus katakan, karena saya tidak mau dia punya paham bahwa orang yang punya kuasa bisa lakukan apa saja kepada orang yang tidak punya kuasa. Dan kesalahan bisa dihancurkan dengan kemarahan orang. Ini kan saya juga salah gitu. Dan saya minta maaf. Sampai suatu kali Ayu mengatakan, Papa, udahlah, Ayu sudah mengampuni. Papa sudah berulang-ulang katakan, Ayu sudah mengampuni Papa. Dan Ayu sudah nangkep apa maksudnya Papa buat Ayu. Ya Ayu, terima kasih untuk pernyataanmu pada tahun itu ketika dia mengatakan, aku sudah beres dengan Papa. Karena saya tidak mau itu akan terwujud. Jadi kita juga berada dalam dinamika, kalau nggak ada kejujuran ya ada masalah. Tapi kalau dia melihat bahwa kita itu mau terus mau berusaha untuk menjadi lebih baik, maka itu cukup bagi mereka. Amin. Untuk mengajarkan bahwa kita pun berusaha untuk mencapai kesempurnaan. Ya, Amin. nanti lilinnya nanti aja. Oke, silakan. Tuhan. Silakan istriku. Ada pertanyaan menarik yang tentang klip tadi, Pak. Ini pertanyaannya ada gimana supaya tetap humble, pasti kerok-kerok. Terus kemudian, mirip pertanyaannya, jadi saya jadikan satu. Bagaimana kalau pasangan itu tidak bisa menerima koreksi yang kita sampaikan? Dan juga ada berikutnya tentang Cliff adalah jika itu single parent, bagaimana untuk Cliff? Ya, terima kasih. Begini saudara, Cliff itu begini. Memang saya tadi sudah menyatakan, salah satu keuntungan kami adalah pada waktu kami belum diberkati dalam pernikahan, kami sudah membicarakan cukup banyak komitmen bersama-sama. Termasuk mengenai ini, kita akan siap begitu ya. Dan saya kira kan kita ini tujuannya untuk apa gitu loh. Tujuannya untuk apa? Apakah kita mau benar-benar berkomitmen untuk menjadi seperti Tuhan Yesus atau enggak gitu. Lalu kemudian apakah kita benar-benar bisa menyetujui pendapat saya tadi yang mengatakan bahwa pasangan hidup saya itu adalah utusan Tuhan untuk dipakai untuk membentuk saya. Semua yang dibentuk itu rasanya enggak enak.
Dikerok itu nggak enak. Lalu kalau dikerok enak ya kerono terus gitu kan. Nggak enak itu, nggak enak. Nggak ada persen. Karena apa saudara? Kalau kita nikah, saya nikah umur 32 tahun. Itu sudah menjadi 32 tahun budaya saya. Yang ditanamkan oleh lingkungan saya di sana dulu. Tapi itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak sesuai dengan standar firman Tuhan. Tuhan pakai istri saya untuk membentuk saya. Nah, kalau tidak ada pandangan itu, ya berarti kan kita sebenarnya apa benar kita itu mau benar-benar cepat menjadi seperti Tuhan Yesus gitu loh. Pertanyaannya kan di situ. Tapi kalau kita memang benar-benar pengen menjadi cepat seperti Tuhan Yesus, saya sangat percaya bahwa, loh tapi istri saya itu begitu. Enggak seperti istrinya orang lain. Lah, ada masalah juga ini kalau gitu. Kalau istri itu ya enggak, saudara. Saya percaya seperti kata-kata Yusuf. Yusuf mengatakan, engkau mereka-rekakan yang buruk terhadap saya, tapi Allah bisa pakai itu untuk mereka-rekakan yang baik buat saya. Jangan-jangan kita dikaruniai Tuhan istri itu, karena bagian itu memang yang paling kita pertahankan. Dan itu sakit itu, nggak enak, nggak nyaman itu. Tapi kalau kita mau nyaman terus ya kita nggak berubah. Nggak berubah, angel ya. Angel tenan tuturane ya. Jadi gitu saudara. Jadi, nah lalu yang kedua tuh tadi pertanyaan, wow, itu kok saya jadi teringat kepada begini-begini. Kalau saya perhatikan antara Tuhan Yesus dengan ajaran Tuhan Yesus dengan sikapnya orang Farisi itu. Orang Farisi itu terlalu peduli orang lain. Terlalu kepo. Enggak pernah lihat gitoke dewe. Itu orang Farisi. Jadi kalau kita terlalu ngurusi orang lain, di situ menurut saya persoalannya. Sebab kalau saya baca dari khotbah Tuhan Yesus di bukit, kalau ajaran-ajaran Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk lebih banyak ngurusi kita sendiri. Urusan dirimu sendiri menjadi lebih baik. Kadang-kadang atau cukup sering bahkan, orang itu bisa berubah ketika kita berubah. Ketika kita mengalami perubahan, lalu ternyata dia menjadi lebih baik. Kalau gitu saya ikut dia. Kalau gitu saya nurut omongannya. Tapi kalau kita nggak berubah, lalu kita mau ngubah orang lain, selalu akan kata-kata kamu saja begitu terus kok. Ngapa saya? Jadi paling bagus tuh kita ngurusi diri kita. Karena itu saudara, tadi kalau saudara perhatikan baik-baik, saya tidak pernah menyatakan begini, saya adalah utusan Tuhan untuk membentuk Bu Esther. Saya tidak pernah mengatakan itu. Tapi saya selalu mengatakan, saya percaya Tuhan kirim Bu Esther untuk membentuk saya. Lah yang punya wajiban untuk ngomong gitu itu Bu Esther gitu loh ya. Ngerti maksudnya? Tentang sayanya itu Bu Esther yang punya kewajiban. Kalau Bu Esther nggak merasa, ya sudah gitu kan. Tapi urusan saya adalah, saya mau menjadi lebih baik. Saya hanya mau pikir gini, kalau orang masih ada sedikit-sedikit baiknya, kalau kita terus jadi baik, lama-lama deh bosen juga untuk tidak baik terus. Bener nggak ini? Nah, akhirnya kan malulah, sungkan lah. Niki bojoku makin lama makin baik. Lah aku kok malah kayak bedari durga ini. Nah, ngerti ya? Jadi saudara-saudara akhirnya kan mikir. Lah lebih baik aku membuat keputusan seperti suamiku. Aku mau menjadi makin baik gitu. Kira gitu ya. Atau kalau suami tadi berkata, tadi ilustrasinya wanita ya, bedari durga. Lah ini istriku makin lama makin baik. Lah aku kok makin koyok cakil gitu. Lah ya podo ae kan. Ya, jadi mari kita akan masing-masing menganggap bahwa ini adalah berkat untuk membentuk saya. Gitu no pandangannya. Yang terakhir yang single parent, saya percaya bahwa kalau kita membangun keluarga yang sangat baik, kami itu kok merasa sekarang itu anak-anak kami juga menjadi berkat dan suara dari Tuhan buat kami. Ayu dan Bagus nih, Ayu umur 28, 29, Bagus umur 24, kedewasaan mereka lumayan. Kadang-kadang mereka juga menjadi seandainya saya dipanggil Tuhan lebih dahulu gitu kan.
Nah, Bu Esther sendiri, saya kira Bu Esther kalau ditemani Ayu dan Bagus juga, Ayu dan Bagus bisa berfungsi sebagai alat Tuhan untuk menolong mereka. Tapi di samping itu, kalau di dalam gereja itu kan Tuhan sudah membentuk komunitas-komunitas. Komunitas-komunitas, apalagi yang kecil-kecil itu. Itu sebenarnya dimaksudkan Tuhan untuk kita supaya bisa saling menolong. Saling menopang, saling memberi gitu loh. Itu, jadi jangan dipikir kalau kita menjauhkan diri dari komunitas itu kita aman. Justru nggak aman loh. Karena pada waktu kita membutuhkan topangan, ternyata nggak ada yang nopang. Aku nggak perlu topangan. Saudara-saudara ingat, Musa saja perlu ditopang sama Hur, sama siapa itu? Harun dan Hur. Ojo terlalu tinggilah menganggap diri seolah-olah saya lebih hebat daripada Musa. Wong buku satu aja nggak pernah diproduksi kok, ya toh. Musa bisa menulis 5 kitab suci yang jadi kitab hukum sepanjang zaman. Dia perlu Harun dan Hur untuk menopang. Kita perlu orang lain untuk menopang kita. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita ya. Mesbah keluarga, komunitas. Ya, sekalian promosi saudara ya. Saya tadi tertarik juga, Bapak Ibu Saudara, kenapa di tempat ini juga sudah ada premarital class. Ya, jadi itu menjadi sangat penting Bapak Ibu Saudara. Kenapa itu ada? Karena tadi Pak Gatot juga menjelaskan ya. Karena apa? Kadang seringkali anak muda ini ya kalau mau menikah itu ngomongnya bukan perkara-perkara yang serius tadi Saudara ya. Ngomongnya perkara yang ngedate, nanti janjian kemana, pergi ngafe kemana gitu Saudara ya. Tapi di premarital class, sekali lagi gereja menjadi teman seperjalanan. Saya terlalu percaya ini menjadi sangat penting. Kenapa beberapa datang ke saya, Pak kalau mau persiapan pernikahan kok 10 kali kelasnya loh Pak. Saya juga mau Pak ikut kelas, tapi jangan banyak-banyak. Ya, di awal biasanya saya sampaikan Bapak Ibu Saudara ya, kepada teman-teman anak-anak muda ini ya, pasangan-pasangan muda, 10 kali ketemuan, 10 kali meeting itu belum ada apa-apanya. Ya dibanding dengan apa? Dengan sepanjang atau selama kalian nanti akan menikah, kalian ketemu sama suami, sama istrimu, orangnya itu terus Saudara ya. Ya, lalu biasanya saya katakan begini Saudara. Kamu kalau mau nikah, rapat sama vendor berapa kali? Wah, kalau itu kan lain Pak, ini kan penting Pak, ini acara sekali seumur hidup Pak. Ya, meeting sama MUA. Ya, make up artisnya berapa kali? Wah. Lalu meeting sama catering, ya, sama buhar, ya, berapa kali? Belum lagi nanti milih menunya, belum lagi nanti tes foodnya, di total lebih dari 10 kali. Nah ini untuk apa Bapak Ibu Saudara, mempersiapkan pernikahan yang akan dijalani seumur hidup. 10 kali kok nggak mau. Haleluya ya. Jadi itu memberikan peneguhan buat kami. Terima kasih Pak Gatot dan Bu Esther. Nah ada mungkin pertanyaan terakhir ya, karena tadi sudah 5 menit. Untuk sesi ini ya. Oh langsung bisa, oke. Langsung di floor, silahkan kalau ada pertanyaan. Bu Yuni ya. Ya, yuk. Sebentar, ini ada mikrofonnya supaya terdengar. Silahkan Bu, langsung ke pertanyaannya. Terima kasih. Maaf ya Pak ya. Gak apa-apa, silahkan. Pak Budiono saya mau tanya. Kami punya anak 3, yang 1 sudah menikah, yang 2, 3 masih kuliah. Kemarin akhir-akhir ini anak kami yang paling kecil itu selalu mengatakan, aku ini anaknya ayah. Kalau yang nomor 2 itu kebetulan laki Pak, namanya Raul. Kalau Mas Raul anaknya ibu. Bagaimana kami menyingkapi dengan bahasa-bahasa seperti itu Bapak? Karena memang kalau saya lihat anak-anak perempuan kami yang 2 ini selalu, jangankan masalah yang krusial pun atau pacaran atau apapun itu selalu bilang sama bapaknya memang daripada sama saya. Mungkin saya juga pahami karena saya kalau ngambil keputusan itu mungkin selalu ekstrim. Saya selalu katakan enggak ya enggak. Tapi kalau suami saya itu selalu mengatakannya itu gini. Wes kalau cari pasangan jangan yang asal ambekan aja. Dan itu membuat anak-anak justru bisa menerima bahasa-bahasa itu. Sampai pada akhirnya saya merasa bahwa aku ini apa salah didik mereka ya, gitu loh Bapak. Terima kasih Pak untuk masukannya. Iya, makasih. Silakan Bu, Bapak atau Bapak silakan. Memang biasanya anak perempuan itu
lebih banyak ngobrol sama papahnya dan anak laki lebih banyak ngobrol sama mamahnya. Karena kalau perempuan kan kira-kira sejalan lah, udah ngerti gitu ya. Tapi bagaimana dari sudut pandang yang lain? Biasanya anak saya yang perempuan kalau ngomong sama saya gini-gini, saya juga bilang, coba ngomong Mbak Papa. Soalnya mungkin papa punya sudut pandang yang berbeda sebagai seorang laki-laki. Sehingga itu bisa lebih lengkap. Begitu. Jadi menurut saya sih enggak apa-apa ya Bu. Kalau seandainya dia lebih condong ke papahnya atau ini lebih condong. Tapi bukan berarti bahwa ini anak mama, ini anak papa. Enggak. Ini karena memang ada perbedaan jenis kelamin, perbedaan pemikiran ya, otak kiri, otak kanan, begitu sehingga memang kalau bisa dapat dari keduanya itu lebih baik, itu lebih baik. Saya tambah dari Bu Esther, menurut saya kita ini mesti kalau dalam soal dengan anak sepakat bahwa suami istri itu tim, suami istri itu tim. Jadi kita ya boleh mengakui keunggulan salah satu, kekurangan yang lain gitu. Sehingga kalau itu kita menyadari, dan ini kita sudah bahas apa yang kurang kamu. Jadi kita tuh, tadi Mas Angga ngomong itu betul. Waktu kami mau nikah itu memang cukup banyak kami bicarakan. Apa sih kesukaanmu, apa sih kekuranganmu, apa. Ayo ngomong gitu supaya kita bisa saling memberi. Kalau saya ada kelebihan di situ ya syukur. Yang repot kalau kita lemah itu kita akan usaha gimana cara mengatasinya, kita diskusikan juga gitu. Tetapi karena kita saling makin hari makin mengenal kan kelemahan dan kekurangan kelebihan kita, maka anak itu sebenarnya butuh yang mana gitu. Kalau anak sedang butuh yang kelebihannya ada pada mamanya, saya arahkan kepada mamanya. Kalau anak itu sedang kebutuhannya pada kelebihan saya, ya saya yang berperan gitu. Sehingga pada akhirnya anak mendapatkan yang terbaik dari kami. Tapi ini saya berusaha untuk tidak merasa apa-apa kalau anak itu lagi ngobrol sama Bu Esther, sangat dekat. Kebetulan terakhir-terakhir ini ketika mereka di Jakarta ini paling sering ngobrol sama Bu Esther, baik yang laki maupun yang perempuan. Ya saya nggak tersinggung sama sekali ya. Malah saya bersyukur. Malah saya bersyukur. Saya nggak dapat perlu uang, enggak, bukan begitu. Tapi maksud saya ya itu Bu. Nanti satu kali ada anak saya marah sekali dengan Bu Esther. Memang marah gitu, sampai konflik di antara Bu Esther dengan, lalu dia tutup pintunya dan dia tidak mau buka pintunya. Bu Esther tahu kalau yang begitu itu saya punya keahlian. Ya, nanti Bu Esther katakan, ini tadi bagus gini. Ya, coba Papa. Oke, lalu kemudian nanti saya katakan tenang. Diam dulu karena dia perlu tenang dulu ya. Stylenya dia agak seperti saya. Kalau lagi marah jangan diajak ngomong. Makin diajak ngomong makin marah gitu. Beda dengan Bu Esther. Bu Esther pas lagi marah karena saya kenal harus diwawancarai gitu. Sebab dengan cara begitu rupanya apa yang langsung cepet hilang, nanti dalam 2 menit beres sudah gitu loh. Nah saya dulu waktu belum kenal begitu, waktu Bu Esther marah, saya pikir cara penyelesaiannya seperti saya. Saya tinggalkan dia. Jadi waktu saya balik, saudara-saudara, waduh itu. Pemadam kebakaran aja gak sanggup memadamkan itu ya. Sama dengan Bu Esther awal-awal. Karena dia punya kebiasaan kalau lagi marah, harus diajak ngomong gitu. Supaya cepet beres. Tuh. Tapi saya enggak. Kalau diajak ngomong, malah makin emosi saya. Nah saya itu marahnya marah pinter gitu loh. Enggak, maksudnya saya begini. Tak jelaskan dulu lah. Bukan kesombongan, ini kejujuran. Jadi gini loh maksudnya tuh. Saya tuh kalau marah itu, gregetan gitu loh. Nanti sudah gregetan gitu terus kemudian waktu nggak ada orang yang mengganggu, lalu saya mikir nih, tadi persoalannya kan, nggak terlalu berarti. Kenapa saya marah gitu? Nah, biasanya gitu, itu yang saya maksudkan marah pintar. Pintar tadi. Maksud itu menyelesaikan dengan cara berpikir. Sih nggak layak dimarahi tadi gitu. Lalu akhirnya lerem. Jadi akhirnya Bu Esther tahu, dari
akhirnya dilakukan. Jadi begitu saya lagi jengkel marah tuh, tahu Bu Esther langsung keluar rumah dong. Nah, nanti ke dapur sekolah, bantu ngiris-ngiris berambang atau apa. Nanti dihitung pirang menit, wah mungkin sudah adem ini gitu. Ya pulang, bener udah adem. Nah, tapi kalau saya belajar, begitu Bu Esther ketok kecewa, langsung tak wawancarai. Tuh kabeh 2 menit beres. Nah, setelah itu nikmat. Nah, jadi tadi bagus tadi modelnya seperti saya. Jadi saya katakan diam, tenang gitu. Nanti baru setelah 1 jam atau 1 jam setengah saya ketuk pintunya. Gus, papa. Yuk, gitu. Saya buka, saya tidur di sampingnya dia ngobrol. Lalu ya saya mulai katarsis dah ya. Cuengkel yo, gitu. Kita nggak didengarkan gitu. Nah, akhirnya malam itu langsung beres. Sana pergi ke mama, beres. Ya saya sebenarnya nggak apa-apa sama mama, cuma mama itu loh ngotot gini. Ya, itu kan mama kan. Gitu. Ayo, jadi langsung beres. Jadi kita mengetahui sisi-sisi hebatnya pasangan hidup kita. Kalau memang yang kebutuhan adalah itu, diserahkan kepada yang hebat. Nanti akhirnya. Jadi kita kan nggak bersaing kan Bu, karena kita tim. Maka kalau dia pas hebat, saya justru tepuk tangan. Yes. Karena anak-anak mendapatkan yang terbaik. Amin. Haleluya. Amin. Kuncinya tidak bersaing ya, tapi kesepakatan. Amin. Kesepakatan. Kalau saya sama istri kebalik ya, saudara. Jadi mungkin saya kayak Bu Esther, istri saya kayak Pak Gatot ya. Iya, ya kalau saya mau marah itu selesaikan saat itu juga. Istri saya nggak mau, saudara. Jadi dia harus punya waktu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita diberkati di sesi pertama ini. Saya percaya, mari beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saya percaya itu berguna pertama-tama untuk diriku sendiri. Sama-sama katakan diriku sendiri. Ya, jangan gini, iki cocok iki kayak bojoku ya. Nah, mesti gitu. Wah, emang dek gak deko gitu ya. Enggak, saudara, ini buat diri kita sendiri terlebih dahulu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bapak di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih kami sudah dapat melalui satu sesi dengan baik Tuhan, dengan penuh dengan hikmat-Mu, dengan pengajaran yang baru, dengan segala sesuatu yang Kau bukakan Tuhan. Biarlah kami boleh belajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi Tuhan. Pasangan yang mau dibentuk, pasangan yang mau saling dibentuk Tuhan untuk menuju kesempurnaan serupa dengan Kristus Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk pada sesi 1 ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan break Tuhan. Kau berkati segala yang sudah disiapkan oleh panitia, biarlah itu boleh menjadikan berkat bagi tubuh jasmani kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami menyambutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.